Halo semuanya, sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa. Kabar baik sudah kita dapatkan hari ini karena Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah mengumumkan bahwa Putri Chandrawati telah resmi ditahan di Rutan Mabes Polri setelah melakukan lapor diri dan juga dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan juga rohani dinyatakan sehat. Walaupun secara pribadi ini agak telat, tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Hari ini pada saat PC melapor diri ke kepolisian, tidak ada satupun media yang mengetahui kedatangannya. Itu juga sama di beberapa kedatangan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Putri Chandrawati itu memang bukan perempuan sembarangan. Dia punya jaringan networking yang luar biasa. Aku yakin waktu selama beberapa bulan ini dia tidak ditahan, pasti dia melakukan banyak hal dan itu yang sangat aku sesalkan sekali. Dan juga kita ketahui ada keterangan terbaru dari Vera Simanjuntak pada saat diwawancara di acara Rossi Kompas TV ya. Ini ada beberapa data yang menurut aku menggambarkan apakah jangan-jangan bahwa motif dari Brigadir Joshua dihabisi itu sebenarnya bukanlah hal yang tiba-tiba, tetapi sudah terjadi sejak lama. Ada tiga data yang berasal dari tiga waktu berbeda. Misalnya keterangan Brigadir Joshua curhat ke kekasihnya di hari Jumat 8 Juli, tepat di hari pembunuhan tersebut. Kemudian juga di Kamis 7 Juli saat di Magelang, serta juga di tanggal 19 dan 21 Juni 2022, yang notabene ini berarti ya sebulan sebelum terjadinya pembunuhan tersebut. Ini kok mengindikasikan bahwa Brigadir Joshua itu sudah lama menderita sebenarnya di tempat dia bekerja. Ada yang bilang apakah jangan-jangan dengan hal-hal yang akan kita bahas lebih detail ini, indikasi bahwa Brigadir Joshua itu sudah dilakukan hal-hal yang tidak baik ke dirinya itu sudah lama. Apakah jangan-jangan menjadi budak nafsunya Putri Chandrawati dalam tanda kutip ya, karena nafsu itu kan banyak hal teman-teman, menuruti segala macam perintahnya, melakukan hal-hal yang sifatnya ilegal, itu juga salah satu hal negatif di sini. Kita akan coba bahas lebih detail data kualitatif ini dari Vera Simanjuntak. Tetapi sebelumnya aku mengucapkan terima kasih untuk 32,9% para penonton yang sudah pencet tombol subscribe-nya. Itu adalah support nyata kalian untuk aku terus kawal kasus ini hingga tuntas nanti. Yang data pertama adalah di tanggal 8 Juli, hari Jumat. Ini adalah di hari kejadian pembunuhan tersebut, beberapa menit sebelum dieksekusi. Vera Simanjuntak mengatakan bahwa dia mendapatkan miss call di jam 16:10, tetapi tidak diangkat karena dia sedang di pasar. Kemudian pada intinya dia menelpon kembali, akhirnya bisa berkomunikasi dengan Brigadir Joshua, itu di jam 16:31. Dan statementnya hanya dikatakan begini, "Bentar ya dek, bentar, nanti abang kabarin lagi." Ini adalah kata-kata terakhir dari Brigadir Joshua untuk kekasihnya. "Bentar ya dek, bentar, nanti abang kabarin lagi." Kalau aku bisa prediksi apa yang saat itu sedang terjadi, ya kalau aku lihat dari rekonstruksi yang lalu, berarti Brigadir Joshua ini sedang mau beralih dari rumah pribadi menuju ke rumah dinas. Dan saat itu juga sudah dilakukan rencana ya, bahwa FS itu sudah meminta Bribka RR untuk menghabisi Brigadir Joshua, tetapi dia menolak dan dialihkan perintah tersebut ke Barada E atau Richard Eliezer. KM apakah tidak berperan? Menurut aku KM juga adalah orang yang berperan penting di sini. Kita lanjutkan. Sehari sebelum kejadian, tepatnya di tanggal 7 Juli 2022, ini lokasi pada saat si Brigadir Joshua dan Putri Chandrawati serta yang lainnya berada di Magelang. Sekitar jam 8 malam, Brigadir Joshua telepon Vera. Dan dia angkat tapi mati, kemudian dilihat Vera ada miss call beberapa kali di HP-nya, dan sekitar jam setengah 9 malam, akhirnya mereka bisa berkomunikasi pada saat di Magelang. Yang dikatakan Brigadir Joshua adalah, "Lagi di mana, dek?" Oke, kenapa? Kurang ajar, mengacu ke squad-squad di sini. Oke, ini adalah gambaran apa yang terjadi kalau aku hubungkan dengan data yang berasal dari sejumlah media massa, misalnya dari Tempo ya, dan juga Kompas, dan banyak lagi yang bersumber pada persidangan kode etik Verdi Sambo. Kan diketahui bahwa mereka mengklaim bahwa Brigadir Joshua itu melakukan tindakan
pelecehan atau perkosaan kepada Putri Chandrawati di tanggal 7 Juli 2022 tersebut. Nah, kita akan coba simak nih keterangan dari testimoni, karena ini merupakan salah satu alat bukti juga, keterangan saksi kan ya. Kita lawan keterangan kata-kata juga dengan kata-kata. Kurang ajar orang ini, kata Brigadir Joshua. Ibu sakit, aku dituduh bikin ibu sakit. Aku diancam. Berani kau naik ke atas, kubunuh kau. Yang ancam sekuat-sekuat di sini. Dari sini aku bisa interpretasikan bahwa kalau kita lihat Kuat Ma'ruf dan juga Bribka RR secara implisit, bahkan kalau KM itu secara eksplisit mengatakan dia ini kurang ajar, dia yang ngebuat ibu Putri sakit. Di sini bahwa Brigadir J dengan tegas mengatakan ke pacarnya, saya dituduh buat bikin ibu sakit. Kemudian Vera tanya, emangnya abang ngapain ibu? Abang mukul ibu? Enggak lah dek, kalau gitu jangan takut dong kalau nggak salah. Iya dek. Nah ini kalau Brigadir Joshua masih hidup, dia bisa menjelaskan apa saja yang sebenarnya terjadi. Tetapi karena dia sudah meninggal dunia, makanya alat-alat bukti ini yang termasuk keterangan saksi harus kita logikakan. Jelas tidak mungkin seorang brigadir mampu melakukan hal seperti itu untuk atasannya. Saya lagi di Magelang dek, nanti saya kabari lagi. Dia bilang dia tidak salah, tapi dituduh. Itu adalah percakapan terakhir di hari Kamis 7 Juli 2022 pada saat Brigadir Joshua di Magelang. Brigadir Joshua jelas membantah tuduhan tersebut. Tapi kalau dari KM mengatakan memang Brigadir J yang membuat dia sakit, PC maksudnya. Kemudian kalau kita mundur ke belakang lagi, sebulan sebelumnya, percakapan di tanggal 19 dan 21 Juni 2022 antara Vera dan juga Brigadir Joshua, video call jam setengah 12 malam, ini adalah capturean di mana kita melihat tersebar ada wajah sedih dan menangis dari Brigadir Joshua. Dia video call dan menangis, kata-katanya intinya seperti ini. Ada yang mau abang ceritain. Abang ada masalah, dek. Tapi nggak bisa ngomong masalah ini ke keluarga inti, bahkan juga ke adik. Kemudian Vera bilang, ceritalah bang. Nggak lah, dek. Biarlah abang yang nanggung derita ini semuanya. Oke. Ini menandakan bahwa sebulan sebelumnya pun Brigadir Joshua itu sudah mengalami tekanan dan tidak nyaman sampai dia berani menceritakan ini ke kekasihnya. Artinya sudah dalam level yang berat banget permasalahannya. Kenapa kau masih nunggu abang, dek? Ini adalah Brigadir Joshua bilang ke Vera. Karena sayanglah, dan sembari menangis. Terus Brigadir Joshua mengatakan begini ke Vera. Bukalah dek hatimu buat laki-laki lain. Nikah pun nanti kau bahagia punya anak. Kalau abang biarlah tetap sendiri. Ini bagian yang menurut aku ada beberapa interpretasi ya. Menurut aku begini, bahwa Brigadir Joshua memiliki permasalahan, dugaannya, yang kemungkinan besar ini juga akan bisa menyakiti hatinya Vera. Permasalahan ini kenapa dia tidak menceritakan, kemungkinan besar juga bisa menyakiti hatinya Vera. Well, ini adalah interpretasi kalau memang ini adalah mengarah ke sana. Kenapa kalau aku bisa berpikir seperti itu? Kalau memang Brigadir Joshua punya permasalahan hanya urusan kerjaan saja, mungkin ada iri-irian satu sama lainnya, kenapa kok Vera diminta untuk mencari pria lain? Itu dugaan yang pertama. Walaupun ada dugaan yang kedua, misalnya apakah jangan-jangan karena Brigadir Joshua tidak mau membuat Vera itu bahaya posisinya, karena kalau dia menikah akan menjadi istri, dan dia kan akan kita melihat dia diancam akan dibunuh. Kalau Vera menikah dengan dia dan tinggal bersama dia, jangan-jangan Vera juga akan dibunuh juga karena mengetahui banyak hal. Itu adalah dua possibility terbesarnya. Tentunya waktu akan menjawab ini semua pada saat persidangan nanti. Bahkan pada saat wawancara di acara Rossi ya, Kompas TV ini pun, Rossi ngomong ke ibundanya Brigadir Joshua, yang diketahui bahwa ibunda Brigadir Joshua mengatakan akan mengawal dan menghadiri secara langsung persidangan nanti. Apakah ibu sudah siap mendengarkan hal-hal, motif-motif yang berhubungan dengan aib-aib yang pasti akan disampaikan dari para tersangka, terlepas itu benar atau tidak? Dan dikatakan di situ bahwa ibunda siap akan mendengar semuanya. Nah, jadi itu adalah dua possibilities yang sangat besar untuk mengarah ke sana.
Terus si Vera dalam obrolannya di tanggal 19 dan 21 Juni tersebut dengan Brigadir Joshua, aku maunya nikah sama abang. Dan dia cuma diam dan bilang, ya udah dulu ya dek, aku mau tidur, dadaku sesak dek. Oke, ini kan di Juni, kemudian di Juli, di hari kejadian juga. Artinya ada rangkaian peristiwa yang Brigadir Joshua itu sudah merasa bahwa dirinya nggak aman lagi. Nah, motifnya ini berhubungan dengan sesuatu hal yang memang Brigadir Joshua sudah dialami paling tidak sebulan sebelum kejadian tersebut. Kalau ini berhubungan dengan pasal yang dikatakan, kan kita ada 2 pasal ya. Yang utama adalah pasal pembunuhan, sementara pembunuhan berencana, sementara untuk pasal subsidiarnya adalah pasal yang pembunuhan biasa aja, 338 ya. Kalau yang 340 itu yang rencana. Nah, aku melihat kecenderungan dari timnya Verdi Sambo ini kan berusaha untuk menjadikan pasal ini tidak ada pembunuhan berencana, agar hukumannya tidak ya mati atau seumur hidup atau 20 tahun penjara. Kalau pembunuhan yang biasa aja tanpa rencana, itu kan hukumannya sekitar 15 tahun penjara, belum dipotong remisi, dipotong ini dan itu pasti bakal banyak sekali potongannya. Dan ini yang berusaha diwujudkan. Dengan data-data ini menurut aku akan sangat menguatkan timnya dari Brigadir Joshua, korban, untuk membantah ada arahan dari timnya Verdi Sambo bahwa ini sifatnya spontanitas. Karena sudah sebulan sebelumnya sudah terjadi permasalahan ini, bahkan dia pun sudah diancam itu di tanggal 7 Juli lewat statement testimoni dari Vera ini. Ini adalah hal yang sangat menguatkan untuk membuat para tersangka akan terkena pasal pembunuhan berencana, kecuali untuk si Barada E atau Richard Eliezer. Tetapi untuk Kuat Ma'ruf, KM, PC, Putri Chandrawati, Bribka RR, Ricky, terus sama FS, Verdi Sambo, dengan data-data ini, salah satu ini adalah keterangan saksi, itu salah satu alat bukti ya teman-teman. Ini bisa menunjukkan bahwa mereka sudah merencanakan jauh-jauh hari. Dan dalam pasal 340 pembunuhan berencana pasti akan lebih didetailkan lagi. Rencana itu kan dibutuhkan kayak waktu yang tenang untuk merencanakan, ada jedanya antara waktu eksekusi dengan merencanakan dalam keadaan tenang tersebut. Menurut aku kalau 1 hari itu sudah confirm sekali pembunuhan berencana. Tetapi yang sedang dimainkan sekarang oleh timnya Verdi Sambo adalah perencanaannya itu cuma 30 menit dari rumah pribadi menuju ke rumah dinas di Jakarta Selatan. Nah, dengan 30 menit ini masih ada possibility ini rencananya otodidak atau sifatnya spontan, karena cuma 30 menit. Tetapi kalau yang terbukti adalah mulai dari Juni sampai 1 hari sebelumnya, ini fix, menguatkan ini adalah pembunuhan berencana. So, I hope you know what I mean, apa yang sedang kita bahas ini, dan cepat atau lambat motif sebenarnya akan segera terbongkar. Dan memang sudah bisa diketahui ya bahwa Brigadir Joshua memang tidak bahagia dan tidak nyaman sejak bulan Juni 2022 pada saat dia menceritakan hal tersebut ke kekasihnya Vera. Ini kan diceritakannya, aku yakin kejadiannya itu pasti sudah berkali-kali bertubi-tubi, bahkan mungkin beberapa bulan sebelum bulan Juni, karena pada saat seorang pria dengan jabatan dia adalah seorang ya kepolisian, anggota Polri gitu, pasti punya mental juga yang kuat sebenarnya. Tetapi dia sudah sampai level dia nggak kuat lagi menceritakan ke pacarnya, itu pasti sudah beberapa bulan sebelumnya telah terjadi hal-hal yang membuat dia tidak nyaman. Akhirnya dia manusia biasa, dia membutuhkan teman untuk curhat, dan dia curhat ke orang yang dia percaya adalah kekasihnya Vera Simanjuntak. That's all yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan silahkan komentar kalian, apakah ini ada indikasi sesuatu hal ke motif yang lebih kuat yang sudah kita sering bahas. Kalian bisa tuliskan motifnya di kolom komentar video ini, dan bisa menjadi catatan jejak digital nanti pada saat persidangan apa yang sebenarnya terjadi dalam pembunuhan Brigadir Joshua yang terjadi di hari Jumat 8 Juli 2022 lalu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta follow Instagramku di Anjas Asmara, dan juga Facebook pageku di Anjas Asmara. Sampai ketemu lagi semuanya. Kapun kerap.